paling atas yang paling banyak menghabiskan dana biaya untuk BPJS aja di negara kita ya. Paling tinggi pertama adalah stroke dengan 39,4% stroke. Yang kedua diduduki oleh penyakit jantung, itu 37,1 Indonesia. Yang ketiga baru diikuti oleh kanker. Keempat penyakit gagal ginjal, kelima penyakit paru kronis. Nah, untung kita ambil penyakit jantung dan stroke, kebetulan juara 1 dan juara 2 untuk penyakit katastrofik di Indonesia. Memang ini paling besarnya gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya sakit jantung dan stroke itu? Kenapa kok bisa terjadi, tidak dapat terdeteksi, lalu bisa sampai menimbulkan kematian atau dari kedokteran okupasi itu menyatakan bahwa orang-orang dengan usia produktif itu yang paling muda pernah terkena stroke itu umur 21 tahun. Ya. Nah, di umur 21 tahun sampai umur 56, 58 tahun itu adalah usia produktif. Kalau sempat sakit, ternyata terserang stroke, itu tidak akan mungkin kembali rata-rata. Sekitar 70% statistiknya tidak akan kembali normal. Nah, ini merupakan kerugian juga buat perhitungan statistik usia produktif dalam hidup kita. Ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi stroke? Kenapa bisa terjadi sakit jantung? Gampang dan mudah. Jangan susah-susah mikirnya. Gini, penyakit stroke itu menyerang pembuluh darah yang ada di kepala, yang ada di dalam otak, stroke. Penyakit jantung, itu yang terkena adalah 1, dinding jantungnya, 2, pembuluh darah yang memberikan oksigenasi ke dalam jantung sendiri. Sebenarnya ada lagi saudara sepupunya, paru-paru, saudara lainnya ginjal, saudara lainnya juga ada banyak. Tapi yang kita fokuskan hari ini 2 ini, ya, stroke dan sakit jantung. Oke. Kelainannya di mana? Pada struktur organnya. Kelainannya pada pembuluh darahnya. Ada apa di pembuluh darahnya? Pembuluh darah itu seharusnya yang kita bayangkan adalah seperti pipa PVC selongsong normal, ketebalannya 5 mili. Tebal dindingnya, oke? Oke. Ternyata karena kesalahan pola makan, kesalahan pola hidup kita, sehingga menimbulkan penebalan di dinding dari pembuluh darah tadi. Kolesterol, asam urat, merokok, oksidan, banyak. Nah, itu akan menimbulkan penebalan dinding pembuluh darah. 1. Yang kedua, dinding pembuluh darahnya jadi rapuh. 3. Akhirnya menimbulkan kekakuan dari si pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan harusnya kalau dia masih usia normal, dia itu bisa mengecil dan membesar. Itu memang mekanisme pembuluh darah. Nah, kalau misalkan diserang oleh oksidan tadi, maka kemampuan elastisitas si dinding pembuluh darah tadi hilang. Berkuranglah paling tidak. Ya kan? Nah, gunanya apa sih supaya dia ngecil, bisa membesar, kenapa nggak diem aja kayak pipa PVC begitu saja? Nggak, ternyata kalau misalkan tensinya lagi tinggi, jantung memompa darah, dia bisa membesar, sehingga kapasitasnya banyak, tapi tekanannya rendah. Oh, ternyata kita butuh nih flow darah itu cepat. Dia kecilin. Semakin kecil luas penampangnya, maka tekanan itu semakin besar mendorong. Nah, kalau dibayangkan pipa tadi tidak kehilangan elastisitasnya, suatu waktu lagi didorong sama jantung, itu kemungkinan bisa pecah. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dindingnya semakin lama semakin sempit, dindingnya lama-lama semakin kecil, nyumbat enggak? Lama-lama nyumbat. Sehingga flow dari si darah dan oksigen jadi terganggu. Ya, contohnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi pembuluh darah yang harusnya bulat, itu jadi sempit karena adanya plak dari oksidan. Nah, ini yang enggak bagus. Kapan flow oksigenasi ke otak berkurang, mungkin masih bisa kita rasakan keleyangan, pusing-pusing. Begitu subtotal, di atas 80%, pingsan orangnya. Kenapa? Klinis keluhan orang yang kena stroke atau yang serangan jantung, pingsan. Dok. Itunya. Ya, kira-kira. Dok, nanti Dokter Bintang sambil ngomong, saya kalau ada pertanyaan, saya tanya juga ya. Founder juga boleh. Mau lebih pintar gitu, Dok ya. Boleh, Pak. Boleh. Nah, tadi kan Dokter Bintang kan ada bilang tuh, katanya tadi tuh ada plak-plak apa gitu, plak oksidan tuh. Maksudnya apa sih, Dok? Bisa ada plak itu karena apa, Dok? Kebanyakan makan lemak gitu atau gimana? Termasuk. Jadi faktor risiko yang menimbulkan stroke itu merusak dinding pembuluh darah, salah satunya si
kolesterol. 2, asam urat. 3, diabetes. Diabetes itu gula tinggi di dalam darah itu menimbulkan kerusakan dinding pembuluh darah. 4, merokok. Termasuk faktor resiko. Oke, jadi selain pola makannya hajar semua gitu ya. Jadi jadi orang kalau udah kena diabetes bisa nanti ke depannya itu bisa kenanya jantung atau stroke gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Asam urat juga sama ya, Dok ya? Asam urat juga bisa. Asam urat itu faktor risiko juga. Oh, jadi awalnya asam urat, nanti kemudian itu bisa kena jantung atau stroke juga ya? Asam urat biasanya menimbulkan sumbatan dan penumpukan kalsium urat di ginjal. Ginjalnya tidak mampu memproduksi apa yang dibutuhkan oleh si jantung. Jadi ginjal kena, lama-kelamaan jantungnya kena. Oh, gitu ya. Bukan kadang ya, seringnya tuh banyak orang meremehkan yang namanya asam urat sih, Dok, ya kan? Udah hajar makan kacang-kacangan, hajar makan emping yang banyak gitu kan. Asam urat, ya udah dia minum obat asam urat, tapi asam uratnya masih belum normal, bisa kena jantung sama stroke juga ya. Bisa, betul sekali, Pak. Jadi, kalau asam urat, kita minum obatnya itu minimal 3 bulan. Kenapa? Karena memang metabolisme asam urat bisa menurun dalam tubuh kita tuh per 3 bulan. Oh, oke. Ya. Kalau kolesterol, dalam 1 bulan. Obat kolesterol, jadi maksudnya? Betul. Minimal kita minum obat kolesterol itu dalam 1 bulan, diharapkan bulan depannya itu sudah ada signifikan penurunan dari kolesterol tadi. Yang berlebihan. Tapi kalau asam urat 3 bulan, Pak. Lebih lama lagi dari itu. Nah, ini yang kadang-kadang kan kepatuhan kita dalam minum obat juga dipertanyakan sebenarnya gitu loh. Dianggap bahwa sudah minum seminggu, 10 hari, udah. Orang biasa batuk pilek juga cuman minum itu seminggu beres gitu. Yeah. Ternyata enggak. Oke, sip Dok. Lanjut Dok. Ya. Nah, silakan. Nah, karena tadi struktur pembuluh darahnya rusak, maka kalau ada gangguan tekanan dari jantung atau tekanan dari pembuluh darah tadi, pecah. 1. Yang kedua, tersumbat. Flow-nya tidak lancar. Ini mekanisme dasar yang sering terjadi kalau nanti dia tersumbat atau pecahnya di otak, kita namakan stroke. Kalau nanti tersumbat atau pecah atau terganggu di pembuluh darah yang memperdarahi jantung, bisa kita bilang penyakit jantung ginjal, biasanya kita sebut gagal ginjal, oksigenasi yang untuk ginjalnya sendiri, akhirnya fungsi ginjalnya turun sampai rusak, akhirnya perlu cuci darah yang seminggu sampai 3 kali gitu. Nah, itu. Jadi satu alat, selain buat minum, dia juga bisa untuk inhalasi. Jadi kalau buat minum, itu prosesnya 3 menit, kalau untuk inhalasi itu prosesnya kurang lebih 10 menit. Jadi satu alat punya 2 fungsi yang sangat luar biasa. Nah, kita lanjut aja. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi air kesehatan, ada dari zaman dahulu lah, namanya mineral pot. Kemudian lanjut, ada yang namanya air hidrogen. Nah, ini yang paling tinggi adalah air hidrogen. Ya, ada tengah-tengah itu ada air destilasi, RO, heksagonal, air oksigen, alkali, dan ya, itu ya. Nah, yang paling tinggi adalah air hidrogen. Nah, kenapa sih air hidrogen itu paling bagus, manfaatnya paling luar biasa, fungsinya gitu ya. Nah, ini kelebihannya dibandingkan dengan jenis air yang lain. Yang pertama, air hidrogen itu satu-satunya jenis air di dunia yang mengandung antioksidan. Nah, tadi kan Dokter Bintang kan sudah menjelaskan kan, untuk mencegah atau menjaga kesehatan jantung dan stroke gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan konsumsi yang namanya antioksidan. Gitu. Nah, bayangkan ya, teman-teman ya, Anda hanya dengan mengganti air biasa Anda menjadi air hidrogen, yang mana air hidrogen tersebut mengandung antioksidan. Nah, ini sangat bagus ya untuk mencegah yang namanya penyakit jantung sama stroke. Ya, cuman hanya ganti air minum Anda aja loh. Ya, semua orang kan pasti minum air. Ya, kalau saya tawarin suplemen mungkin ada yang mau, ada yang enggak gitu. Kalau saya tawarin Anda olahraga ya. Olahraga kan bagus. Ya, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau bicara Anda harus minum ya, itu nggak usah dimotivasi, teman-teman. Ya, semuanya juga pasti minum air. Ya, tinggal dia hausnya kapan gitu. Ya, semua orang pasti haus, habis itu dia minum air. Nah, minum airnya itulah yang harus diganti dengan air hidrogen. Yang pertama tadi ya, kelebihannya mengandung antioksidan. Yang kedua, satu-satunya jenis air yang bisa membantu mencegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit.
Jadi di antara 170 jenis penyakit itu ada untuk membantu ya, urusan jantung lah sama urusan stroke, pembuluh darah gitu ya. Ya. Dan itu baru salah satunya. Ya, padahal hidrogen itu bisa membantu mencegah 170 jenis penyakit. Bayangin. Ya, jadi sekali Anda minum itu bisa membantu Anda terhindar dari 170 jenis penyakit. Ya, jadi nggak ada jenis air yang lain itu yang sehebat air hidrogen. Yang ketiga, satu-satunya jenis air yang molekulnya itu paling kecil. Ya, bahkan paling kecilnya itu sealam semesta. Jadi kalau dibandingkan dengan molekul air yang lain, jenis yang lain, itu udah nggak ada apa-apanya lah, jauh gitu ya. Apalagi yang banyak yang bilang katanya air heksagonal, molekulnya paling kecil dibandingkan jenis air yang lain. Oke lah, jenis air yang lain paling kecil. Tapi kalau dibandingkan hidrogen, udah nggak ada apa-apanya. Ya, apalagi menurut Wikipedia, air heksagonal dibilang apa? Marketing scam atau penipuan secara marketing. Nah, sekarang kita bahas mengenai air hidrogen. Ya, bukan jenis air yang lain. Ini juga sempat masuk TV, tapi saya singkat aja. Nah, ada apa sih dengan air hidrogen? Yang tadi ya, yang saya bilang. Pertama, mengandung yang namanya antioksidan. Pak, kan kalau kita konsumsi antioksidan kan nggak harus dari air hidrogen, Pak. Nggak harus saya beli mesin hidrogen fonten, Pak. Kan saya bisa aja makan buah, makan sayuran, ya kan, minum vitamin atau suplemen yang merek lain, Pak. Bisa aja, gitu ya. Nah, jawabannya saya adalah, ya memang bisa aja, gitu. Tapi sekarang kita compare aja, apple to apple. Jadi kita compare sesama antioksidan. Anda makan buah, misalnya Anda makan pisang, Anda makan apel, gitu. Anda makan anggur. Emang ada antioksidannya, tapi seberapa besar dan seberapa banyak Anda harus konsumsi, gitu. Anda minum suplemen, antioksidannya seberapa besar dan Anda harus konsumsi berapa banyak itu suplemen, gitu ya. Nah, kan tadi kan Dokter Bintang udah bilang harus konsumsi antioksidan yang banyak. Nah, sekarang kita compare. Nah, sebelumnya ini ada Dr. Lester Packer, dia pernah buat buku namanya judul The Antioxidant Miracle. Dia mengatakan begini ya, ini Dr. Lester Packer yang ngomong ya. Jadi bukan saya yang ngomong nih, teman-teman ya. Dia mengatakan begini ya. Jadi para ilmuwan, ya jadi kalau bicara para ilmuwan, berarti bukan satu ilmuwan yang ngomong, tapi udah banyak. Jadi para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Anda lihat slide ini, gambar ini. Ada nggak yang tulisan jantung? Ada kan? Di kanan atas nih, jantung, gitu ya. Otak juga ada di bagian atas. Jadi sebenarnya sumber penyakit itu ada radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang membuat terjadinya namanya oksidan atau teroksidasi, gitu ya. Nah, lawannya radikal bebas, lawannya oksidan adalah apa? Antioksidan. Jadi ada virus, ada juga namanya antivirus gitu. Ya, nah radikal bebas oksidan lawannya atau penangkalnya atau security-nya namanya antioksidan. Nah, antioksidan kalau dari air hidrogen kita lihat. Jika Anda beli mesin hidrogen fonten dan konsumsi air dari hidrogen fonten sebanyak 2 liter, artinya 4 botol. Jadi 1 botol ini ukurannya 500 ml. Ya, jadi contoh misalnya pagi 1 botol, siang 1 botol, sore 1 botol atau malam 1 botol. Jadi total ada 4 botol 2 liter air hidrogen. Nah, antioksidan, ini kita compare antioksidannya ya. Nah, ini setara dengan, saya pakai yang ini aja deh. Jadi setara dengan 1032 apel, plus ya, bukan atau ya, plus 1512 pisang, plus 76 wortel, plus 90 brokoli, plus 7,4 labu. Pertanyaan saya adalah, teman-teman manusia normal kira-kira bisa nggak mengkonsumsi satu hari ribuan apel, ribuan pisang, puluhan wortel, puluhan brokoli, dan 7,4 labu. Manusia normal bisa nggak? Ya, contoh pisang, monyet aja nggak bisa. King Kong nih yang badannya gede, belum tentu dia sehari bisa makan ribuan pisang, teman-teman. Nah, inilah luar biasanya air hidrogen. Ya, dia kemampuan antioksidan itu tinggi sekali. Kalau kita compare, Anda memang boleh silakan aja Anda makan buah-buahan, makan sayuran. Tapi kalau bicara jumlah antioksidan, bisa nggak Anda lawan? Nggak bisa. Jadi kalau bicara antioksidan yang tinggi, yang banyak, hidrogen itu juara. Ya, gitu ya. Tapi gini teman-teman ya, bukan berarti Anda nggak perlu makan pisang, nggak perlu makan apel, enggak, tetap Anda harus makan buah-buahan dan makan sayuran. Ya, kenapa? Karena kita butuh nutrisinya yang lain, kita butuh gizi yang lain, gitu loh. Tapi sekali lagi kalau kita compare antioksidannya, nah ini buktinya. Gitu. Ini faktanya ya, teman-teman. Bayangin,
hanya dari air loh. Jadi Anda tinggal ganti air minum biasa Anda, yang isinya cuma mineral doang, atau mungkin yang isinya cuma ada pH alkali doang gitu ya. Nah, Anda ganti. Beli satu mesin, namanya mesin hidrogen fonten, satu mesin satu orang. Kalau ada satu keluarga, berarti ada berapa? Misalkan Anda, pasangan Anda, anak Anda 2, berarti 4. Ya, satu keluarga ada 4 orang, ya belinya 4 unit mesin hidrogen fonten. Satu orang satu, tiap hari minum, sehat. Ya. Itu tadi ya, yang pertama antioksidan. Yang kedua, cepat dan mudah menembus sel. Kenapa? Karena memiliki berat molekul yang paling kecil. Nah, ini adalah unsur paling ringan di alam semesta. Jadi yang ngomong dari Molecular Hydrogen Institute ya, molekul hidrogen dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Ketiganya merupakan target-target yang menjadi sasaran dari radikal bebas. Nah, ini bahaya nih. Ya, sekali lagi, target-target ya. Dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, saya punya banyak suplemen, Pak. Saya punya banyak vitamin, Pak. Ngapain saya beli hidrogen fonten? Saya mau tanya, memang betul Anda punya suplemen yang banyak. Anggaplah suplemen Anda bagus, ya, mengandung antioksidan tinggi. Klaimnya kan begitu. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, Anda pernah nanya nggak? Ya, antioksidannya, dia punya molekul, itu sekecil apa? Ya, kecil atau besar? Enggak ada. Paling cuman klaimnya adalah antioksidannya tinggi. Udah gitu doang gitu, suplemen Anda. Tapi nggak pernah bilang, nggak pernah klaim bahwa molekulnya sekecil ini, itu gitu. Nggak ada. Gitu. Nah, tapi kalau Anda konsumsi air hidrogen fonten, dia mengandung antioksidan, dan molekulnya kecil, paling kecil alam semesta, makanya dia bisa masuk sampai ke sel DNA. Makanya untuk orang yang keluhan kanker gitu ya, ini kan kalau kanker kan kayak begini nih, sel DNA-nya. Air hidrogen bisa bantu. Gitu ya, karena dia bisa menembus sampai inti sel. Nah, kalau kita bicara ukuran molekulnya, kita compare ya, teman-teman ya. Nah, kalau Q10 itu 863. Kalau vitamin E, udah pasti sering dengar ya namanya vitamin E. Molekulnya itu 431. Ya, ukurannya ya, teman-teman ya. Kalau vitamin C 176. Nah, kalau hidrogen, nah titik doang ini. Cuma 2. Jadi jauh lebih kecil. Gitu ya. Jadi buat Anda yang dari kemarin borong vitamin C, gara-garanya karena vitamin C untuk meningkatkan sistem imun, untuk karena mengandung antioksidan. Nah, Anda juga harus beli namanya mesin hidrogen fonten gitu loh ya. Vitamin C aja pas Anda beli, apalagi hidrogen fonten ya. Nah, kita bandingkan kemampuan antioksidannya ya. Ini lebih kuat ya. Air hidrogen itu lebih kuat. 221 kali lebih kuat daripada polifenol, 290 kali lebih kuat daripada katekin, 863 kali lebih kuat daripada koenzim Q10, 431 kali lebih kuat daripada vitamin E, dan 176 kali lebih kuat daripada vitamin C. Buat Anda, sekali lagi, yang konsumsi vitamin C, yang suntik vitamin C, nah, Anda aja berani gitu ya, minum, suntik, beli, konsumsi vitamin C setiap hari, nah Anda juga harus nih, ya beli yang namanya hidrogen fonten. Kita lihat, 176 kali lebih kuat daripada vitamin C. Ya kan, kalau vitamin C, habis Anda beli lagi, habis Anda beli lagi. Nah, kalau hidrogen fonten, ini mesin. Garansi 18 bulan, Anda bisa pakai setiap hari, bisa pakai bertahun-tahun, teman-teman. Ya, daripada Anda minumnya air biasa, kandungannya cuma mineral, sayang banget. Ya, ganti, pindahin, masukin ke dalam hidrogen fonten, air biasa Anda berubah menjadi air hidrogen, ya. Oke, saya singkat lagi. Nah, kenapa sih air hidrogen adalah solusi? Nah, kenapa? Karena 75% tubuh kita terdiri dari cairan, gitu ya. Mungkin banyak di luar sana dokter, ahli gizi, ahli nutrisi mengatakan untuk kita tetap sehat adalah apa? Olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Biasanya kan begitu, umumnya kan, bener ya. Tapi jarang banget ya, saya dengar gitu ya, ada dokter atau siapapun gitu ya, yang mengatakan harus minum air yang sehat. Jarang. Nah, makanya saya tambahkan gitu loh. Jadi, para ahli nutrisi, ahli gizi, atau dokter, mereka mengatakan itu udah bagus. Ya, jadi saya melengkapi aja. Oke? Jadi, kalau Anda sudah olahraga yang rutin, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, ya ibaratnya 4 sehat 5 sempurna lah gitu loh. Nah, ditambahin Anda minum air hidrogen fonten gitu ya. Wah, lebih bagus lagi. Ya. Karena tubuh kita 75% terdiri dari cairan. Nah, kalau zaman dahulu ya, teman-teman, air hidrogen itu dibilang air ajaib.
Contoh kayak di Lourdes, Prancis, Tondano, Jerman, Tlacote, Meksiko. Jadi banyak orang berbondong-bondong atau ke daerah tersebut, yang sakit minum airnya jadi sembuh, yang sakit jadi sehat. Gitu loh. Nah dulu dibilang air ajaib, atau mungkin dibilang air mujizat, air suci, air kesembuhan. Karena dulu nggak ada penelitiannya, atau nggak ada penelitinya. Gitu. Dulu nggak ada, karena dipercaya keyakinan lah begitu ya. Nah bahkan sampai kayak air Zam-Zam nih dari Mekah. Ya, kalau Anda bilang, oh itu air kepercayaan kok, keyakinan. Oh itu jelas enggak. Kenapa? Karena ada penelitiannya. Air Zam-Zam itu menurut penelitian bisa menetralkan stres oksidatif atau radikal bebas dan juga menurunkan HbA1c. Jadi nggak cuma kepercayaan atau keyakinan aja, tapi berdasarkan penelitian, datanya ada, jelas gitu ya. Nah, beberapa daerah yang dibilangnya air ajaib, air kesehatan, air suci, air mujizat begitu ya, ternyata memiliki satu kesamaan. Samaannya apa? Menurut MHI, Molecular Hydrogen Institute, air kesehatan atau air ajaib, ya, air kesembuhan, itu sama-sama mengandung molekul hidrogen. Nah, dari sini, teman-teman udah bisa ambil kesimpulan ya. Jadi daerah-daerah di luar sana yang bilang airnya sehat, sembuh, segala macam, itu mengandung hidrogen, teman-teman. Nah, yang saya tawarkan kepada Anda, ini ada loh di depan Anda, di depan mata Anda, ya. Saat ini juga, ini namanya mesin hidrogen, saya anggap adalah mesin hidrogen portable yang menghasilkan air ajaib, yang menghasilkan air kesembuhan, yang menghasilkan air suci lah. Bisa dibilang seperti itu. Ini loh, teman-teman. Sekarang sudah ada di Indonesia, sudah ada, sudah gampang gitu. Daripada Anda harus ke sana jauh-jauh gitu, belum tentu ada kesempatannya. Nah, di depan Anda sudah ada, teman-teman. Ya. Sudah ada teknologinya. Kan keren banget, ya. Nah, ini ada beberapa profesor atau pakar ya mengatakan begini ya. Profesor ini Dr. Sanetaka, profesor bidang teknologi regulasi sel. Regulasi sel. Dia mengatakan begini ya. Beberapa air alami seperti Hita Tenri Rosui, Nordenau, dan Tlacote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Ya, dia yang ngomong. Dan ini bukan orang sembarangan. Nah ini selanjutnya ada Dr. Kim Yung Kui. Dia ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Dia mengatakan begini ya. Air di Lourdes memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa. Sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas atau terjadinya oksidan. Orang atau manusia semakin berusia, kerusakan selnya semakin banyak, teman-teman. Saya kasih contoh. Anak Anda, katakanlah umur 5 tahun deh. Lagi lari, jatuh, terus luka. Dengkulnya, lecet. Kira-kira kering berapa lama? Paling cuma 1, 2, 3 hari aja, cepet. Ya. Lukanya, keringnya cepet. Itu kalau anak kecil. Nah, tapi sekarang orang dewasa lah, orang tua, usianya 60. Lagi jalan, bukan lari ya, lagi jalan aja. Tahu-tahu kesandung gitu, dengkulnya lecet. Kira-kira lukanya berapa lama? Bisa pastinya akan lebih lama daripada anak kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak kecil dalamnya, selnya itu masih cepat. Jadi regenerasi selnya itu masih cepat dibandingkan orang tua. Kalau orang tua itu lambat regenerasi selnya karena faktor usia ya. Nah, dengan Anda konsumsi yang namanya air hidrogen, ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Ya. Dari Dr. Kim Yung Kui. Dan ini ilmuwan ya, 35 tahun. Lanjut. Ini ada Dr. Hiromi Shinya. Ya, dia bilang air minum terbaik adalah dari Dr. Shigeo Ohta. Dia bilang apa? Setelah sekian lama meneliti antioksidan yang ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen. Jadi buat Anda teman-teman yang mungkin Anda bertanya, Pak, kalau saya minum air hidrogen tiap hari kan Pak? Kalau saya sampai setahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun itu gimana? Ada efek samping nggak? Nah, sudah dijawab oleh Dr. Shigeo Ohta. Tanpa efek samping. Gitu ya. Dan sebagai informasi teman-teman, pemerintah Jepang dari tahun 1966 sudah mensosialisasikan air hidrogen, minum hidrogen itu pada masyarakatnya. Sudah dari tahun 66. Nah, Korea itu 78. Dan mereka sudah menjadi negara yang penduduknya paling sehat dan paling berumur panjang. Gitu ya. Nah, ini ada lagi nih,
profesor di University of Pittsburgh, Dr. Nakau. Dia bilang begini, sebagian dari 49% kanker yang di kemoterapi itu pulihnya lebih cepat setelah minum air hidrogen setiap hari. Tuh ya. Nah, ini ada penelitiannya, dan ini ada institusinya. Jadi ini adalah Molecular Hydrogen Institute. Anda bisa buka websitenya, dan banyak banget penelitiannya. Jadi ini institusi khusus meneliti air dan gas hidrogen sebenarnya. Jadi pokoknya apapun seputar hidrogen, ini diteliti ya dari MHI. Nah, makanya MHI mengatakan terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1.000 artikel dan penelitian ilmiah. Lebih tepatnya adalah sekarang ini udah 1.600 penelitian. Jadi kalau bicara penelitian, sudahlah, nggak bakal nggak bisa dibantah. Beda kalau testimoni. Makanya kita kalau di LWG, produk mesin hydrogen fountain ini, karena sudah penelitiannya sudah ribuan, otomatis testimoninya jauh lebih banyak. Jadi kalau Anda misalkan atau siapapun ya yang ada kolesterol, ada gula darah, ada tekanan darah, masalah hipertensi gitu ya, atau masalah jantung atau masalah kanker, dan akhirnya jadi pulih, itu saya nggak heran. Kenapa? Karena sudah penelitian udah banyak. Kalau kita bicara level ya, penelitian sama testimoni, itu penelitian itu udah pasti di atasnya testimoni. Ya, produk yang udah ada penelitian, udah pasti ada testimoni. Oke? Nah, ini kalau mengatakan hidrogen bener nggak ada antioksidannya? Nah, ini dia penelitiannya ya. Nah, ini saya singkat aja. Nah, ini untuk jantung. Jadi kalau Anda nanya penelitian air hidrogen untuk jantung ada nggak? Nah, ini ada penelitiannya. Tuh. Bukan cuma 1-2, banyak. Nah, tuh. Untuk jantung banyak sekali. Ya. Tuh, teman-teman ya. Oke, jadi memang bagus banget. Oke. Nah, teman-teman, ini kan hari ini bahas mengenai jantung ya. Nah, kebetulan hari ini juga saya ada check up. Tapi check up-nya bertahap. Hari ini saya sengaja, saya check up jantung saya. Oke. Padahal ya, dulu waktu saya SMA, saya dari SMP sampai saya kuliah itu saya ngerokok. Rokoknya aktif. Ya, udah ngerokok, narkoba pula gitu. Jadi, kalau bicara ngerokok narkoba, itu pasti efeknya itu adalah kena jantung. Ya, jantungnya bukan kena serangan jantung, tapi jantungnya pasti bermasalah. Ya, karena dari dulu sudah ngerokok, sudah narkoba. Nah, singkat cerita, ya karena saya konsumsi air hidrogen fountain dari 2016 akhir gitu ya, karena sejak LWG ada, keluarin hydrogen fountain versi pertama sampai sekarang versi kedua. Nah, hari ini nih, tadi siang saya cek. Ya, saya cek teman-teman. Saya kasih lihat singkat ya. Ini contoh. Nah, tapi memang agak di fotokopi sih ya. Nah, ini saya cek. Saya cek ini jantung ini apa namanya, Dokter Bintang bilangnya apa? Dibilangnya sih katanya USG, tapi bahasanya adalah echo gitu loh. Nah, saya echo. Ya, itu echo kardiografi, Pak. Betul. Betul. Nah, ini ada EKG ya, Dok ya. Kayak gini, ada grafik kayak begini, Dok. Ya. Ya. Dan puji Tuhan, sekarang saya umur 37, sampai dokternya kaget, ya. Umur 37, jantungnya bagus banget, dia bilang. Bagus banget. Dia tanya sama saya, gitu. Namanya Dokter Ges kan tadi. Kamu dulunya ada masalah, dulu pernah ngerokok? Saya bilang, dulu mah aktif banget, Dok. Hebat loh, ini jantungmu bagus sekali. Ya, jantungmu bagus sekali. Kamu ada olahraga yang rutin, kamu ada tidur yang cukup, segala macam. Dia tanya-tanya begitu. Saya bilang, ya saya ada olahraga, baru mulai olahraga. Saya bilang, Dok, saya padahal udah bertahun-tahun saya nggak olahraga, gitu kan. Kok hebat ya, bagus ya. Nah, seusia saya, biasanya kalau si Dokter Ges ini ngecek gitu ya, atau konsultasi ya, biasanya jantungnya tuh ada aja yang masalah, biasanya. Gitu. Nah ya, puji Tuhan, alhamdulillah, hari ini saya cek, bagus banget. Gitu. Makanya salah satunya adalah ya berkat hydrogen fountain pastinya ya. Nah, kalau Anda mau jantung Anda sehat, ya beli dan konsumsi hydrogen fountain. Lanjut ya. Nah, ini untuk membuktikan kalau air biasa Anda masukin ke dalam hydrogen fountain, nah ini dites ada kadar hidrogennya nggak? Nah, saya ada video 2 alat tes. Nah, 2 alat tes ini ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea. Nah, ini alatnya mahal. Ya, harganya satu unitnya atau satu piece itu harganya $1.000. Tapi saya singkat aja ya. Nah, ini namanya alat hidrogen meter untuk mengukur kadar hidrogen di dalam air. Jadi kalau misalkan Anda colok di misalkan jeruk gitu ya, atau colok di buah-buahan pepaya gitu, itu nggak bisa. Ini di air. Kita lihat ya.
Nah, langsung angkanya naik. Tuh, 1000-an. Up to 1.500. Oke, saya singkat lagi. Oke, nah ini alat satunya lagi. Jadi saya colok dulu, kan angkanya 0 tuh. Nah, baru saya proses. Nah, waktu proses kelihatan tuh angkanya. Tuh, langsung naik. Nah, ini saya percepat aja. Oke, 1.500. Jadi dua alat yang berbeda, dites, hasilnya 1.500. Ya, up to 1.500 ya, tergantung merek air yang Anda masukin. Contoh kayak Aqua, itu paling sekitar 1.000 sampai 1.100. Terus kalau Anda masukin kayak merek Le Minerale, 1.200, 1.300. Nah, ini pakai 1.500 ini ada pilihan merek sih, bisa pakai Pristine atau pakai Eternal Plus atau pakai merek yang apa tuh namanya tuh ya, Total 8 gitu loh, ya bisa pakai itu. Nah itu tadi bicara mengenai air hidrogen. Jadi Anda minum aja tiap hari. Jadi dari bangun pagi sampai mau tidur malam, pokoknya tiap hari minumnya dari hidrogen fountain. Udah gitu aja. Ya, karena mengandung air hidrogen yang mengandung antioksidan yang tinggi. Oke, yang kedua fungsinya. Nah ini untuk inhalasi. Jadi dia bisa inhalasi 10 menit itu setara dengan minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Teman-teman, bayangin. Cuman inhalasi 10 menit, itu kandungan hidrogennya di dalam tubuh Anda, itu setara dengan minumnya 5 liter air hidrogen. Nah ini buat orang-orang yang punya penyakit tertentu. Contoh, misalkan Anda ada keluhan gagal ginjal atau cuci darah, karena ginjal Anda bermasalah, itu kan nggak boleh minum air yang banyak. Nah, solusinya adalah Anda inhalasi aja menggunakan hidrogen fountain. Ini bisa. Dan sudah banyak banget kita bantu untuk orang yang keluhannya gagal ginjal ya. Nah, ini video singkat untuk ngukur. Bener gak ya waktu saya inhalasi pakai selangnya kan cukup panjang tuh. Bener gak ada keluar gas hidrogennya? Nah, sampai ini LWG beli namanya alat tes hidrogen meter. Ini untuk ngukur gas ya, gas hidrogen. Kita lihat ya. Ini alatnya mahal loh. Sekitar berapa ya ini ya? Sekitar 1.500 apa 1.700 dolar. Cuma ngukur gas hidrogen aja. Oke, kita lihat ya. Oke teman-teman, saya potong ya. Nah ini alat untuk mengukur gas hidrogen ya. Ini nggak boleh masukin ke air. Jadi dia harus di atas air itu ada gasnya. Nah ini ukur. Jadi bukan dicelupin ya ke air. Kalau dicelupin ke air itu namanya hidrogen meter. Kalau ini gas hidrogen meter. Ya lanjut kita lihat hasilnya. Oke, tadi ukurannya ya. Kita lihat. Oke, nah ini penelitian. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat kalau mau videonya nanti bisa saya kirim. Oke ya. Terus selanjutnya apakah aman? Udah pasti aman dan sangat aman. Kita lihat. Nah, ini pertama didukung ribuan jurnal kedokteran. Ya, ribuan. Jadi bukan satu atau dua jurnal gitu. Ya, ini ribuan. Yang kedua, diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang sejak 1966, Depkes Korea sejak 78. Ya, jadi nggak heran teman-teman kalau ke Jepang atau ke Korea ya, terus ke minimarket atau ke supermarket dan di sana itu banyak jual air hidrogen dalam bentuk saset. Jadi Anda kalau beli di sana itu belinya dalam bentuk saset gitu. Jadi beli air hidrogen habis beli lagi, habis beli lagi. Nah, itu kisaran kalau saset air hidrogen gitu ya itu sekitar 30.000 sampai 50.000 per sasetnya. Untuk jaga kesehatan harus sehari minumnya 2 saset. Kalau buat kesembuhan gitu ya atau pemulihan
sehari harus minum 5 saset. Bayangin berapa duit itu, gitu ya, di sana. Nah, kalau di Indonesia minimarket sama supermarketnya belum ada, gitu ya. Ya wajar karena di Indonesia baru mulai. Ya baru mulai karena apa? Karena ya pertama kali LWG yang mensosialisasikan, yang mengedukasi masyarakat Indonesia kalau air hidrogen itu sangat bagus. Ya makanya banyak banget yang beli hydrogen fountain. Oke, lanjut. Dan yang ketiga, memperoleh sertifikat FDA KTR. Jadi gini, ada FDA, ada KTR. FDA ini adalah Badan POM-nya Amerika. Badan POM Amerika, produknya made in Korea. Gitu ya. Jadi kalau udah Badan POM Amerika, udahlah. Nggak usah bantah-bantah lagi. Gitu ya. Jadi kalau Anda ngomong mungkin ya, nyinyir gitu sama saya ya, Pak Leo mah, kan namanya produk yang dia jual, kecap nomor 1. Iya betul, memang kecap nomor 1. Semua penjual pasti akan bilang kecap nomor 1. Nah, kalau saya tambahin, kenapa kecap saya nomor 1? Makanya aku jelaskan sertifikasinya. Jadi gini loh teman-teman, kalau Anda pengen tahu atau pengen bukti ya kualitas produk, tinggal lihat aja sertifikasinya. Ya, sales yang lain mungkin atau merek lain bilang, produk gue is the best, produk gue paling bagus, produk gue paling terbaik. Ya tinggal tanya lagi aja. Sertifikatnya mana gitu. Ya penghargaannya mana. Tapi kalau itu mereka nggak ada, ya udah. Ya berarti mereka cuman ngecap doang. Nah, tapi kalau hydrogen fountain, lihat sertifikatnya bejibun lah, banyak banget ya. Nah, untuk platnya aja, kita sertifikasinya internasional dan ada 2. Karena ini platnya paling bagus, ya pakai plat platinum titanium. Sertifikatnya ada dari Johnson Matthey sama Shinso Corporation. Ya, jadi ini udah dari atas sampai bawah udah lengkap sertifikasinya, baik nasional maupun internasional. Jadi udah nggak usah bantah lagi lah, ya teman-teman. Nah ini contoh-contohnya jika Anda jika Anda pakai mesin hydrogen fountain ya. Tuh lagi kerja, work from home. Nah bisa inhalasi, lagi nyetir, taruh di samping ya, bisa. Nah ini juga nih buat para pria. Jadi makin ganteng kalau Anda inhalasi dari hydrogen fountain loh. Makin ganteng. Oke. Nah, anak kecil juga bisa ya. Jadi ini sama sekali nggak ada pantangan, teman-teman. Kalau Anda minum air hidrogen sekaligus inhalasi. Ya, jadi dari usia bayi dari bayi usia 6 bulan sampai kakek nenek. Mau Anda lagi makan, lagi minum obat, lagi ngapain, pokoknya sama sekali nggak ada pantangan. Ya. Nah, ini semua ya. Jadi anak kecil, misalkan anak Anda pasti kan pengennya lebih sehat, lebih cerdas, lebih beraktivitas gitu ya. Pokoknya sehat, apalagi zaman corona begini, oke ya, di mana-mana virus gitu ya. Nah, kalau Anda sayang sama anak Anda, kalau Anda sayang ya sama anak Anda ya, kalau Anda sayang sama anak Anda harus belikan anak Anda itu hydrogen fountain. Ya, jangan Anda udah beli, orang tua udah beli, terus Anda sharing buat anak Anda, itu juga nggak bagus. Ya, kalau saran saya adalah 1 orang 1 unit. Ya, jadi ini sekali lagi, kalau Anda sayang sama anak Anda harus belikan hydrogen fountain. Ya, jadi selain Anda beliin gadget, Anda beliin boneka, Anda beliin mainan, itu kan cuma permainan aja. Ya, tapi untuk kesehatan anak Anda, kalau Anda sayang, Anda harus beliin hydrogen fountain. Oke? Nah, ini juga sama, orang tua Anda masih lengkap. Ya. Baik sehat, ya semoga sehat gitu ya. Kalau masih lengkap, sehat, dan Anda sayang sama orang tua Anda, ya Anda harus belikan namanya hydrogen fountain. Mumpung masih ada. Ya, mumpung masih sehat untuk jaga kesehatan. Namanya orang tua. Ya, fisiknya lemah, di dalamnya organnya sudah berkurang gitu ya, kesehatannya. Nah, dengan beli hydrogen fountain, tiap hari dia minum, tiap hari dia inhalasi. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah nanti dia akan apa ya? Kesehatannya akan lebih baik gitu. Oke, toh ini cuma minum aja, gampang, nggak disuruh kasih obat segala macam, enggak, ya. Nah, kalau Anda sayang sama orang tua Anda harus beli, ya. Kalau Anda sayang, teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini juga, ya. Nah, ini ya. Nah, ini pada beberapa bulan yang lalu, ya, teman-teman, ini ada menggunakan namanya live blood analysis. Jadi pakai pakai mikroskop. Nah, disingkat namanya LBA lah atau live blood analysis. Jadi ini ngecek yang ini setelah minum. Jadi ini ngecek sel darah. Nah, ini di tesnya ini luar biasa ya. Jadi sebelum peserta ya, jadi peserta sebelum ini yang sebelah kiri, ini sebelum minum hydrogen fountain. Kalau ini sesudah. Jadi waktu di tes yang sebelah kiri, ini sebelum minum hydrogen fountain, sel darahnya seperti ini. Kita lihat ya. Hasil tes darah sebelum minum fountain.
terlihat darahnya menggumpal. Oke, saya singkat ya. Nah, ini sel darahnya menggumpal. Nah, kalau menggumpal lama-lama terjadi pelengketan. Kalau pelengketan lama-lama jadinya apa? Penyumbatan. Ya, antara kalau kepala, ke otak, ya stroke. Kalau ke jantung, ya serangan jantung. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu karyawan LWG yang sama sekali belum pernah konsumsi hydrogen fonten. Makanya kita tes. Jadi biar pure gitu ya. Nah, setelah itu, ya kita suruh dia minum 2 botol hidrogen fonten. Minum yang banyak. Kurang lebih didiamkan aja kurang lebih 15 menit, tes lagi. Nah, tes lagi lihat hasilnya begini. Hidrogen fonten bisa dilihat ini. Tuh lihat ya, sel darahnya jadi lebih apa ya? Lebih kelihatan. Jadi nggak menggumpal. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua. Nah, ini yang kedua, lihat. Ya, nempel-nempel. Udah kayak rantai. Tuh, nempel-nempel. Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang kedua yang sudah konsumsi 2 botol hidrogen fonten. Lihat hasilnya. Nah, ini sel darahnya Mas Eko setelah minum hidrogen fonten selama 15 menit. Ya, langsung sel darahnya sangat bagus. Sudah mulai melakukan jelasin apa maksudnya. Ya, ini darahnya sel darahnya sudah pas ini energinya atau oksigennya sudah full. Ini oksigen. Kalau seperti ini, jadi kita ini kan darahnya transportasi yang membawa oksigen yang ini gitu. Kalau ada kekuatan gini berarti darahnya sudah mulai berangsur. Oke, lanjut ya. Saya singkat lagi ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini ada nih salah satu karyawan LWG. Ya, lihat. Sebelum konsumsi hidrogen fonten nih, ini udah pola makannya, pola hidupnya udah berantakan. Sampai ada kayak begini nih, kayak pedang begini. Nah, ini pedang ini nih artinya kolesterolnya tuh tinggi sekali. Gitu ya. Kayak begini. Nah, ini lanjut. Nah, ini setelah konsumsi hidrogen fonten 2 botol. 15 menit ya, teman-teman ya. Kayak begini hasilnya. Ya, jadi teman-teman gini ya, buat Anda mungkin butuh waktu yang lama gitu ya, 2 bulan, 3 bulan baru ada hasil. Nah, kalau Anda lihat hasilnya seperti ini, dari sel darahnya, ini hasilnya itu bisa sangat cepat gitu ya. Memang sih kalau sel darah kita kan nggak bisa lihat, harus pakai mikroskop gitu ya. Nah, waktu Anda baru minum ya, sebotol, 2 botol, 3 botol, 1 hari, 2 hari, itu langsung ada perubahan. Ya, meskipun Anda nggak lihat ya, tapi setidaknya tuh pasti Anda akan berasa lebih fit, lebih sehat. Kok kayaknya saya lebih enakan badan ya. Itu aja tuh udah dampaknya tuh luar biasa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tuh. Oke, manfaat air dan gas hidrogen bagi penyakit jantung dan stroke. Nah, ini penelitiannya. Oke. Saya singkat aja ya, teman-teman. Nah, ini manfaat hidrogen bagi stroke. Nah, ini penelitiannya. Jadi kalau untuk inhalasi, buat stroke boleh nggak? Bukan boleh lagi, bagus banget. Buat jantung boleh nggak? Bagus banget. Gitu. Jadi bukan cuma bagus ya, bagus banget. Gitu ya. Jadi pokoknya air hidrogen sama gas hidrogen buat orang yang jaga dan juga untuk memulihkan jantung sama stroke sangat bagus. Ya, Anda harus punya namanya hydrogen fonten. Bayangkan, mana ada alat di luar sana yang bisa membantu mencegah 170 jenis penyakit. Nggak ada, teman-teman. Ya, pengalaman saya di dunia kesehatan, dunia MLM, yang mainnya kesehatan, itu nggak ada. Kalau Anda beli suplemen paling Anda beli suplemen A, tujuannya adalah untuk penyakit A, B, C, gitu aja. Anda beli suplemen B, tujuannya adalah untuk C, D, E. Udah gitu aja, gitu loh. Anda atau mungkin Anda beli obat gitu. Obat ya ada obat kolesterol, ada obat darah tinggi, ada obat diabetes, itu aja. Nggak ada tuh satu obat bisa untuk 170 jenis penyakit, itu nggak ada. Ya, nggak ada, teman-teman. Ya, Anda misalkan radang tenggorokan, Anda ke dokter, pasti dokter kasih resep dong. Resepnya apakah cuma satu obat? Enggak. Ada bisa ada 3 obat atau 4 obat. Salah satunya mungkin dikasih antibiotik, gitu ya. Nah, ini bisa sampai 170 jenis penyakit, teman-teman. Oke? Dan ini cuma air minum yang biasa Anda minum. Gitu ya. Nah, lanjut untuk kolesterol. Ya, kolesterol, kalau kolesterol mah banyak lah, udah bisa normal, banyak banget. Ya, manfaat hidrogen bagi tekanan darah. Nah, ini juga banyak banget. Kalau saya pribadi, saya hipotensi, artinya saya darah rendah. Tadi saya dites, kan tadi check up ya, tes.
tekanan darahnya normal. Udah lama saya sering tes normal terus. Ya, padahal saya tuh dari dulu tuh ya, sebelum konsumsi hydrogen fonten tuh tekanan darah saya tuh rendah terus. Nah, tekanan rendah juga bahaya, teman-teman ya. Nggak cuma hipertensi, hipotensi juga bahaya. Lagi bangun tahu-tahu apa namanya keleyengan, tahu-tahu bisa jatuh atau bisa pingsan gitu. Nah, ini penelitian-penelitiannya ya. Nah, kalau artis banyak yang pakai, udah banyak ya artis. Tuh. Ya, ini kalau tes imoni, ini juga ya, kalau untuk yang apa nih, kolesterol, ya 189 akhirnya jadi 162, saya singkat aja. Oke, kalau ditanya berapa harganya buat Anda yang baru pertama kali lihat Zoom pada malam hari ini, hydrogen fonten, harganya 3,9 juta. Mungkin di antara Anda ada yang bilang, kok mahal ya, cuman botol doang. Bapak Ibu, saya nggak jual botol hidrogen. Yang saya jual adalah mesin hidrogen. Beda ya, kalau saya jual botol, ya botolnya yang ada hasil. Tapi saya jualnya mesin hidrogen. Ini mesin, ya mesinnya garansi 1,5 tahun. Ya, kalau botol ya orang image-nya botol kan murah gitu loh. Ada botol A, B, C gitu loh, kayak merek Lion Star, mungkin Mas Pion gitu. Tapi saya bukan jual botol, saya jual mesin hidrogen. Ini mesinnya portable. Harganya 3,9 juta. Oke lah, kalau bicara harga itu kan relatif, mahal sama murah itu relatif. Kita lihat ya manfaatnya berapa banyak gitu. Nah, kalau manfaatnya bisa membantu mencegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit, dan misalkan Anda, amit-amit gitu ya, kalau kena penyakit kanker, 3,9 juta ini nggak ada artinya, teman-teman. Anda kena diabetes, gula darah tadi, bisa sampai 400, bisa sampai 500. Anda mau nggak mau kan harus minum obat ke dokter segala macam. 3,3 dengan nilai 3,9 juta, ini hydrogen fonten harga, ini nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Ya, Anda kena serangan jantung, Anda harus pasang ring di jantung Anda. Itu ring berapa puluh juta, berapa ratus juta, teman-teman. Mau? Pak, tapi kan saya kan nggak ada serangan jantung. Ya, ini untuk cegah, amit-amit kalau Anda kena serangan jantung, teman-teman. Nggak ada yang mau. Ya, serangan fajar aja nggak suka, gitu kan, apalagi serangan jantung. Ya, ini kan bantu mencegah. Jadi kalau Anda nggak kena penyakit, puji Tuhan, alhamdulillah. Ini cegah biar Anda nggak kena penyakit. Ya, jangan sampai kalau udah kena penyakit baru sadar. Ya, nggak ada, kalau Anda masuk rumah sakit, ya, dirawat inap, itu nggak ada siapapun, orang apapun, mau saudara Anda, mau keluarga Anda, yang bisa menggantikan Anda tuh nggak ada, teman-teman. Oke. Sopir, kerjanya nggak bagus, ganti sopir bisa. Ya, pembantu nggak bagus, atau pembantu pulang kampung tuh nggak balik-balik. Cari pembantu lain bisa. Anda sakit, masuk rumah sakit, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada yang bisa gantiin Anda, teman-teman. Ya, kesehatan itu makanya dibilang yang paling penting. Jadi kalau bicara harga, mahal atau murah, relatif. Yang penting adalah kita lihat manfaatnya berapa banyak. Nah, kalau ini sejuta manfaat, teman-teman. Dan cuma air, nggak ada pantangan ya. Kita lihat ya. Kita compare dengan botol hidrogen atau mesin hidrogen inhalasi merek lain. Ya, ini merek yang dari Jepang sama Korea ya. Kalau China udah, saya nggak bandingin. Kenapa? Beda jauh, kalah kelas. Ya, itu kayak bumi sama langit. Nah, ini kalau di Jepang sama Korea ini harganya kayak mesin hidrogen portable-nya 23,6, yang bisa inhalasi 25 juta. Nah, ini yang dari Jepang 12,9. Ini ada juga yang inhalasi aja gitu ya. Taruh di rumah, nggak bisa bawa kemana-mana, 44 juta. Mahal kalau yang lain. Nah, ini benar-benar apple to apple. Mereknya Torasano, mesin hidrogennya sama persis. Cuman atasnya aja tutup botolnya yang berbeda. Nah, Torasano ini bikinnya di mana? Bikinnya di pabrik fonten di Korea. Sama persis. Loh, Pak, kok mereknya Torasano? Iya, mereknya Torasano karena ini disuplai atau dikirim di negara Jepang. Jadi negara Jepang, ya ada satu perusahaan yang jual mesin hidrogen portable di Jepang. Dia pakai nama Torasano. Nggak boleh pakai nama hidrogen fonten, karena merek hidrogen fonten ini udah dipatenkan sama LWG untuk seluruh dunia gitu. Jadi nggak boleh pakai merek hidrogen fonten. Ya, nanti kena pelanggaran paten. Nah, tapi kalau bicara mesin, sama persis. Nah, kita lihat, saya cek di eBay, harganya berapa? 16 juta satu botol, satu mesin. Bayangin. Ya, dan dia jualnya melalui apa? TV home shopping. Anda nonton TV, ada iklan, ya udah merek Torasano. Jualnya begitu. Nah, kalau di LWG kan jualnya melakukan pemasarannya melalui jaringan. Nah, ini Torasano ya, 16 juta teman-teman di sana. Yang kedua, nah ini di Filipina mereknya Ultra H2. Mesinnya sama persis karena bikinnya sama di pabrik fonten. Dia jual pakai peso ya di Filipina 38.000.
Artinya 10 juta. Dan ini menggunakan sistem pemasarannya jaringan, yaitu MLM. Sama-sama MLM deh. Ini jualnya 10 juta. Dan nggak bisa inhalasi. Anda ditawarin, ditawarin nih, hydrogen fountain, bisa minum, bisa inhalasi. Cuma 3,9 juta. Masih bilang mahal sih kebangetan. Gitu ya. Jadi ini kalau di-compare dengan yang lain, ini udah sangat murah. Paling murah di seluruh dunia lah. Ya, karena tadi saya udah kasih lihat Orasano sama Ultra H2 gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ini produk kedua. Jadi untuk membantu mencegah dan memulihkan masalah jantung sama stroke, pertama Anda bisa beli hydrogen fountain. Terus yang kedua, Anda bisa pakai yang namanya RC, pendan RC atau RC sama pendan RC. Nah, kalau ini nggak mainnya air, ini mainnya di energi, yaitu ion negatif. Nah, ion negatif itu bagus sekali ya. Ini saya singkat aja. Nah, menurut WHO, ion negatif itu bisa dibilang namanya vitamin udara. Ya, ion negatif, kalau 1.500 ion, itu bisa dibilang namanya fresh air. Nah, contoh, misalkan Anda kalau ke daerah pegunungan, daerah laut, atau air terjun, kita lihat. Kalau daerah perkotaan, cuma 100 doang, kecil. Bahkan ion positifnya jauh lebih banyak. Jadi ion negatif itu yang sangat bagus buat tubuh Anda ya. Kalau ion positif itu nggak bagus. Ya, kalau hutan, nah ini plus 1.000 ion negatifnya. Kalau air terjun 5.000. Makanya kalau Anda misalnya holiday ke daerah yang air terjun gitu, misalkan ke Niagara gitu ya. Nah, itu ionnya tinggi sekali ya ion negatifnya. Nah, itu kalau Anda holiday. Nah, salah satu solusinya Anda bisa punya yang namanya RC sama pendan RC. Nah, kenapa? Karena RC sama pendan RC mengandung ion negatif yang sangat tinggi. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini RC ya, teman-teman ya. RC ini di tengahnya itu pakai kaca, namanya funnel glass. Funnel glass itu biasanya dipakai di laboratorium. Ya, funnel glass, kaca. Nah, yang warna orange ini rubbernya, ini karetnya. Jadi, kalau Anda beli, Anda dapat kacanya, Anda dapat rubbernya atau karetnya. Nah, dua hal ini, itu sama-sama mengandung yang namanya ion negatif yang sangat tinggi. Ion negatif yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi menggunakan teknologi canggih, diinjek ke dalam funnel glass dan karetnya. Jadi kalau bicara bicara kacanya, ion negatifnya itu di atas 5.000. Nah kalau karetnya itu di atas 3.000. Jadi kalau digabung kurang lebih sekitar 8.000-an, 8.000 sampai 9.000. Nggak percaya, kita lihat hasilnya. Nah kita lihat ya demonya, ini menggunakan alat namanya ion tester. Ini belinya juga di Jepang, harganya mahal. Sekitar berapa ya? 1.500 atau 1.800 dolar. Kita lihat sama-sama ya. Oke, tadi di kacanya 5.000-an, di karetnya 3.000-an ya. Nah itu. Jadi ion negatifnya. Jadi Anda kalau mau dapat ion negatif, selain Anda ke hutan, Anda ke air terjun, gitu ya, Anda bisa beli namanya RC atau pendan RC. Jadi ion negatifnya dalam genggaman Anda lah, ibaratnya gitu ya. Anda tempel aja di sekitar tubuh Anda. Ya, jadi ini bagus banget untuk masalah jantung sama stroke. Nah, kalau untuk pendan RC kita lihat ya ionnya. Nah, kalau untuk blue pendan RC, ionnya itu kalau lihat dari video ini adalah 6.000. Tapi saya bilang 5.000-an ya. Kadang-kadang ada yang bisa beda. Ada yang 6.000, ada yang 5.900, ada yang 5.700, ada juga 5.500, ada juga yang pas 5.000 gitu ya. Tapi makanya bahasanya adalah di atas 5.000-an gitu ya. Nah, makanya kan lihat tulisannya itu. Kadar ion negatif mencapai 5.000 lebih gitu ya. 5.000 aja udah tinggi sekali, udah bagus. Jadi ketika Anda pakai 1 hari aja udah langsung ada reaksi positif deh.
Ya, cepat sekali. Jadi dibandingkan dengan merek lain ya. Kalau merek lain itu ionnya sangat rendah gitu. Tapi kalau di LWG punya ion negatif itu sangat tinggi. Nah, makanya karena tinggi, reaksi positif itu sangat cepat. Oke, lanjut. Udah, saya singkat aja ya. Nah, ini untuk promo bulan Mei, teman-teman ya. Kalau Anda beli 1 RC, dapat free 1 blue penan RC. Nah, ini. Terus Anda juga kalau beli penan RC, langsung dapat free blue penan RC. Gitu. Nah, ini promo untuk bulan Mei aja. Makanya buat Anda yang belum beli, buruan beli. Cepetan ya, mumpung lagi promo. Oke, nah ini penelitiannya ya. Manfaat ion negatif untuk penyakit jantung dan stroke, kita lihat penelitiannya. Polusi udara meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, ya, bla 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 gitu ya. Jadi selain pola makan, nah asap juga sama ya, polusi udara. Nah, manfaat ion negatif mengurangi polusi udara yang dapat meningkatkan glukosa darah dan penyakit kardiovaskular, meningkatkan elastis sel darah. Tadi kan Dokter Bintang ada bilang kan, kita punya pembuluh darah itu nggak boleh kaku gitu loh, harus elastis. Nah, ini bisa membuat elastis sel darah merah serta menurunkan tekanan darah, sehingga baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Penelitian dari mana? Nah, dari sini. Lanjut, ion negatif meningkatkan berbagai fungsi kardiovaskular dan memperbaiki kondisi hati. Jadi selain jantung, hati Anda juga diperbaiki ya. Nah, ini juga ya. Ternyata radiasi pada gadget itu bisa sebabkan penyakit jantung loh, seperti kolesterol. Jadi kolesterol dulu, habis itu urusannya ke jantung. Nah, ini bahaya juga. Ya, kalau Anda pakai gadget kelamaan, apalagi sekarang lagi stay at home gitu kan semuanya. Nah, Anda harus punya nih RC, pakai penan RC gitu. Nah, kalau saya pribadi saya pakai saya pakai green penan RC. Ya. Tiap hari saya pakai. Terus kalau saya mau tidur, nah saya bisa pilih 2, mau pakai green penan RC atau pakai RC. Saya nggak bisa pakai dua-duanya, pakai green penan RC sama RC karena ionnya tinggi, terlalu tinggi buat saya, akhirnya saya jadi seger gitu. Ya, tapi ada orang-orang yang lain juga. Ini tiap orang metabolisme tubuh bisa beda-beda ya, teman-teman ya. Nah, ada yang lain juga kalau pakai 2 bisa tidur nyenyak, beda-beda gitu. Oke, yang pasti sih Anda bisa boleh pakai RC atau pakai penan RC. Nah, ini contoh ya, ini testimoni dari RC. Papanya teman tim yang bernama Bro Jonas di Medan untuk sementara didiagnosa sakit jantung, keadaannya sangat tidak berdaya. Setelah ditaruh RC, keajaiban terjadi. Papanya sudah bisa bersin-bersin, cegukan hilang, dan semakin lama semakin membaik sampai sudah bisa tertawa. Luar biasa produk dari LWG. Jadi tempelin di dadanya. Ini saya singkat aja ya. Kalau testimoni banyak, nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda. Oke, terus yang ketiga ya teman-teman, ini suplemen LWG namanya adalah Elemen Plus. Jadi Elemen Plus itu punya beberapa kandungan utama. Jadi yang pertama adalah mengandung buah import lah, kayak yang sangat tinggi antioksidan ya, kayak cherry, acai berry, anggur, blueberry, delima. Delima ini bahasa luar negerinya pomegranate ya. Terus ada teh hijau, ada lidah buaya. Ya. Dan ini dalamnya 1 box isi 15 saset, di dalam sasetnya liquid, cairan. Jadi kayak tolak angin, tinggal sobek, sedot, udah beres ya. Nah, ini buah-buahnya import yang sangat tinggi antioksidan, dan juga kandungan utama yang kedua adalah mengandung yang namanya resveratrol. Nah, resveratrol ini sangat bagus buat apa? Buat jaga kesehatan jantung sama pembuluh darah. Gitu ya. Makanya dulu tuh ada penelitian. Kenapa orang Amerika sama orang Eropa yang kena penyakit jantung itu lebih banyak orang Amerika? Kenapa? Karena setelah mereka makan gitu ya, mereka tuh habis makan minumnya tuh alkohol, kalau nggak alkohol soft drink. Seperti itu. Nah, kalau orang Eropa habis makan minumnya wine. Nah, wine itu kan anggur. Nah, di dalamnya itu mengandung salah satu kandungan adalah namanya resveratrol. Gitu ya. Nah, di sini Elemen Plus juga mengandung namanya resveratrol, plus ada kolagennya. Kolagennya kita dari nabati, yaitu dari brokoli. Jadi buat orang yang vegetarian, cocok. Ini bisa dikonsumsi. Oke. Nah, resveratrol dapat digunakan sebagai pengobatan yang efektif untuk mengobati gagal jantung dan penyakit jantung. Resveratrol bisa didapatkan dari anggur dan buah beri. Nah, kalau buat saya pribadi, setiap hari saya konsumsi yang namanya Elemen Plus. Karena pria sama wanita tuh lebih banyak yang kena penyakit jantung itu pria kebanyakan. Contoh artis juga banyak yang kena penyakit jantung kan kebanyakan pria. Gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Elemen Plus itu gunanya adalah untuk peremajaan kulit, terus juga untuk melawan radikal bebas. Jadi karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi ya. Jadi antioksidannya itu dari buah-buahan sama dari resveratrolnya. Tapi kalau hidrogen ya dari air hidrogennya gitu ya. Kalau hidrogen fonten. Selanjutnya memperlancar sirkulasi darah juga untuk mencegah darah tinggi
dan juga untuk membantu kesehatan jantung. Bicara legalitas, udah ada POM, MUI, GMP, SGS, HACP. Jadi udah lengkap lah untuk izin-izinnya. Semua beres ya. Nah ini ya manfaat buah beri yang mengandung resveratrol untuk penyakit jantung dan stroke. Nah ini ada penelitiannya. Banyak gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang sudah saya sharingkan kepada Anda mengenai produk LWG. Yang pertama untuk mencegah penyakit jantung sama stroke ya. Untuk mencegah sekaligus memulihkan, yang pertama Anda harus punya yang namanya hydrogen fontaine, konsumsi tiap hari. Yang kedua, bisa pakai ARSI sama penan ARSI. Yang ketiga, Anda